Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, untuk pertemuan kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan: bagaimanakah tanggapan tentang orang-orang yang dikatakan majedub atau majedubun? Itu kenapa seringkali dia tingkahnya kok aneh-aneh? Itu bagaimana? Mohon penjelasannya. Majedubun atau yang sering kali didengar oleh muslim bahwasannya memang ada orang-orang yang seperti itu, yaitu majedub. Itu apa sih majedub itu? Dia mencapai titik zikir yang keempat atau zikir fana'u zikri, di mana zikir yang keempat ini dapat dicapai karena Allah sendiri yang telah menghendaki seperti itu. Yang sudah saya jelaskan kemarin tahapan-tahapan zikir, yaitu ada 4: zikir jahar, lesan, kemudian zikir sirri, itu suara hati, terus diteruskan dengan zikir rasa yang ketiga, yaitu zikir sirul asror. Apa sih penjelasan dari ketiga zikir ini dan arahnya nanti kemana? Sudah saya jelaskan kemarin, zikir jahar dan zikir sirri yang dimaksud di sini itu masih kegolong wirid, bukan yang dimaksud zikir sebenarnya. Akan tetapi zikir 1 dan 2 ini adalah tangga untuk mencapai zikir yang ketiga. Jadi yang sudah menjalani zikir 1 dan 2 itu segeralah naik ke zikir yang ketiga, karena zikir yang kedua ini, yang 1 dan nomor 2 akan membawa kita nanti ke alam mukasyafah. Kalau lebih umumnya itu alam kesaktian, bisa melihat jin, melihat malaikat, melihat makhluk-makhluk Allah yang lain. Pokoknya intinya zikir 1, 2 itu mentoknya di mukasyafah. Dia tidak akan bisa untuk naik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak disertai zikir yang ketiga ini, yaitu zikir rasa, di mana rasa ini sudah menyadari bahwasanya yang hidup ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dan kita ini bukan siapa-siapa. Jadi ketika seseorang melakukan zikir 1 dan 2, yang ketiga tidak mengakui zikir 1 dan 2 yang dia ucapkan, ini rasanya sudah rasa Allah. Jadi perasaan manusianya itu sudah hilang. Tinggal hatinya hanya menyaksikan bahwasanya yang menyuarai ini Allah, yang zikir ini Allah, yang mendengar ini Allah, yang ingat ini Allah, yang melihat ini Allah. Nah, setelah rasa hatinya sudah mencapai seperti itu, suatu saat rasa itu akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala menuju zikir yang keempat, yaitu fana'u zikri, hilangnya kesadaran manusia, hilangnya kesadaran diri, dan munculnya kesadaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada puncak zikir yang keempat inilah majedub ini muncul. Ada dua kemungkinan di zikir yang keempat ini. Satu majedub, yang kedua wasilun. Apa sih majedub itu? Akal dan hatinya itu yang terlihat hanya Allah. Dia tidak melihat apapun di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akal dan pikirannya itu ditarik oleh Allah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama istri, anak, saudara-saudaranya dia sudah tidak ingat lagi. Bahkan antara gula dengan garam dia sudah tidak membedakan lagi. Makanya orang-orang majedub seperti ini itu sudah tidak terikat dengan hukum syariat. Karena dia sudah gila. Ditanya sudah gak nyambung. Gak nyambung. Misalnya ditanyai, Pak, dari mana? Dari atas. Ini jawabannya seperti itu. Jadi gak sambung. Ya, yang mendengarkan ya kebingungan, masa dari atas. Ya, seperti itu. Itu orang-orang majedub. Dan di salah satu kitab sudah saya pernah mendengar itu, di salah satu kitab, entah kitabnya saya lupa, yang penting saya masih ingat riwayat-riwayat di dalam kitab itu. Di zamannya Nabi Isa alaihissalam itu ada salah satu kaumnya Nabi Isa itu yang majedub. Ya, namanya itu Barho. Nah, ketika itu Nabi Isa dan umatnya mengalami musim kemarau yang sangat panjang. Jadi tidak ada satu tanaman pun yang tumbuh karena sangat keringnya tanah di sekitar wilayah situ. Nah, ketika itu kemudian umatnya Nabi Isa ini menyarankan atau mempunyai ide, Nabi Isa, bagaimana kalau kita sholat istisqa aja untuk meminta hujan kepada Allah. Nah, yang pada akhirnya sholat pun dilaksanakan. Nabi Isa menjadi imam, kemudian umatnya menjadi jamaahnya. Nah, ketika sholat itu dilakukan, Nabi Isa berdoa, ya Allah, aku meminta hujan, umatku sudah kekeringan dan bahkan tidak ada yang dimakan. Nah, kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril untuk turun. Wahai Jibril, bilang kepada Isa,
Kalau barkho yang meminta kepadaku maka akan aku beri. Maka ketika Isa tidak akan aku beri. Nah ini ceritanya di salah satu kitab. Nah kemudian jamaah atau rakyatnya umatnya Nabi Isa itu tadi ditanya sama Nabi Isa, siapa di antara kalian yang bernama Barkho? Nah, ternyata orang sekian banyak itu tidak ada yang bernama Barkho. Nah akhirnya Nabi Isa agak pusing sedikit. Nah, waduh, siapa ini yang namanya Barkho? Dicari sana sini masih belum ketemu. Kemudian suatu hari Nabi Isa berjalan-jalan untuk memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya ada orang yang bajunya compang-camping, orangnya hitam, kulitnya hitam, baunya ndak karuan. Oh namanya ndak pernah mandi. Jadi tubuhnya kotor, bajunya compang-camping. Uluk salam kepada Nabi Isa alaihi salam. Assalamualaikum Nabi Isa. Waalaikumsalam. Loh, sampean ini siapa? Ya saya ini yang namanya Barkho Nabi Isa. Oh, sampean yang namanya Barkho. Ya ayo wis kita sholat istisqa. Nanti sampean yang berdoa. Loh kok bisa saya Nabi Isa? Nah, sampean kan Nabi, masa saya suruh berdoa? Bos enggak usah, saya enggak mau tahu, pokoknya ayo kita sholat dulu. Nah katanya Barkho, oke. Nah, kemudian sholatlah Nabi Isa menjadi imam, Barkho menjadi makmumnya. Ketika selesai sholat, maka Nabi Isa menyuruh Barkho untuk berdoa. Sudah, Barkho cepat berdoa mintakan hujan sama Allah. Loh, sampean aja yang berdoa, sampean kan Nabi. Nah, akhirnya Nabi Isa agak marah. Enggak, saya sudah berdoa, tapi doa saya tidak dikabulkan sama Allah. Katanya Allah, doanya sampean yang dikabulkan. Ya sudah kalau begitu, saya berdoa saja. Ya, berdoanya Barkho ini seperti ini. Ya Allah, kenapa engkau tidak memberi hujan kepada manusia? Ini kan sudah kekeringan, bahkan tidak ada yang dimakan. Apa engkau sudah kehabisan air ya Allah? Berdoanya Barkho seperti itu. Nah, kemudian Nabi Isa marah. Kalau berdoa itu jangan seperti itu, tidak beradab itu namanya. Tak pukul aja nanti kamu. Kemudian Jibril turun lagi kepada Nabi Isa alaihissalam. Wahai Isa, biarkan dia berdoa semaunya. Itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau cegah berdoa, biarlah dia berdoa semaunya. Allah cinta kepadanya. Nah, setelah itu Nabi Isa diam sudah, ya sudah lanjutkan berdoanya. Kalau kau itu tidak memberi air, kenapa engkau membuat manusia? Nah, kalau engkau sudah kehabisan air, bilang dong, katanya Barkho ini. Ya sudah, sekarang turunkan hujan, ya Allah. Lah, seketika itu langsung hujan lebat turun. Inilah salah satu riwayat di dalam sebuah kitab tentang orang-orang Majdub. Nah, kenapa orang-orang Majdub itu mustajab doanya? Karena hati dan pikirannya yang dia lihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, wasilun
Apa sih pengertian dari wasilun itu? Orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasilun ini hati dan pikirannya diarahkan kedua pikirannya masih sambung berkomunikasi dengan manusia, akan tetapi hatinya selalu mengingat Allah setiap detik dan setiap saat. Inilah arti dari wasilun. Dan wasilun ini biasanya ditugas oleh Allah untuk menyampaikan ajaran hakikat menuju ma'rifat. Ajaran yang membimbing hati untuk selalu mengingat Allah setiap detik dan setiap saat. Inilah biasanya seorang mursyid yang sudah mencapai musyahadatullah atau mencapai persaksian roh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyahadatnya bukan secara lisan saja, bahkan sampai hatinya menyaksikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ma'rifatullah. Orang-orang yang seperti inilah yang bisa membimbing hati manusia untuk menuju kepada Allah, karena dia sudah mencapai titik teratas dari pencapaian dzikir itu sendiri. Pada Allah sudah makrifat pada Allah. Jadi ketika orang makrifat itu membimbing manusia, kebanyakan berhasil mencetak santri-santri atau generasi-generasi yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya membimbing masalah syariatnya saja, dia diajari membaca Quran, membaca kitab dan lain sebagainya. Tidak cukup itu, dia harus bisa membimbing hati murid-muridnya untuk mencapai musyahadatullah, untuk mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sudah difahami saudaraku. Inilah penjelasan atau pertanyaan yang telah disampaikan oleh saudara kita tentang pemahaman majedub. Nah, sekarang sudah bisa difahami ya. Jadi majedub itu orang yang sudah akal dan hatinya itu selalu mengingat Allah, hanya melihat Allah, tidak melihat apa-apa selain Allah. Itulah orang majedub. Makanya kalau ditanya itu nggak nyambung, ya, nggak nyambung. Tingkahnya ya aneh-aneh. Akan tetapi kalau orang Jawa bilang itu mandi atau mempunyai kelebihan doanya itu gampang terkabul. Apa yang dilakukan dia itu biasanya terjadi. Apa yang dia omongkan itu terjadi. Tapi ngomongnya itu aneh-aneh, tidak bisa ditangkap dengan akal pikiran, harus dengan hati. Nah, biasanya yang memahami bahasanya orang-orang majedub itu hanyalah orang-orang yang ahli berzikir, menggunakan rasa hatinya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya bisa difahami saudaraku, kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.